bukan hanya berorasi, tapi harus ada tindakan yang nyata supaya program ini bisa menjadi program panjang. That's very important ketika anak muda dilibatkan dalam program kerja. Pencegahan stunting itu lebih bagus ketimbang pengobatan stunting. Lebih baik Cegah daripada mengubah. melakukan pencegahan stunting atau 4 problem ini daripada melakukan pengobatan kayak gitu. Halo kawan muda, kembali lagi di Rumah Indonesia Maju bersama gua Josephine Lorraine. Dan seperti teman-teman tahu, biasa kalau kita di Rumah Indonesia Maju kita tuh ngomongin banyak banget topik-topik menarik dan hot pastinya seputar Indonesia ini, apalagi isu-isu sekarang ini lagi hangat-hangatnya ya. Dan sekarang ini teman-teman, untuk menjawab salah satu isu yang akan kita obrolin, di sini udah kedatangan tamu yang sangat spesial. Jauh-jauh sebenarnya rumah dia, tapi dia datang ke sini gitu untuk ngobrol sama kita. Ada dokter muda. Halo teman-teman semua, nama saya Juta Diasis. Kebetulan baru lulus 2 bulan yang lalu, ngambil di China, ngambil majornya itu Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Kalau di Indonesia mungkin lebih dikenal kedokteran umum. Dan sekarang baru kelar juga beberapa project. Kemarin ada dari FIFA, kebetulan kerjasama jadi tim bagian di medical service and doping control untuk timnas U17, bukan timnas, FIFA World Cup untuk under 17 di Indonesia. Dan kebetulan kemarin menjadi tim leader untuk di JIS, Jakarta International Stadium. Dan sekarang mungkin kegiatan sama kayak dulu, masih sering terjun ke lapangan karena memang backgroundnya orang lapangan juga, karena I grow up from the organization, sampai ada di titik ini pun juga karena binaan dan tempaan dari organisasi, dan sekarang lagi fokus ke daerah-daerah untuk pengabdian masyarakat, kurang lebih seperti itu. Bener sih, gue kenal sama lu kan udah cukup lama juga ya sebenarnya. Dan gue memang tahu kualitas lu tuh nggak kaleng-kaleng gitu ya. Banyak hal yang kayak lu rela gitu untuk masuk ke daerah-daerah, untuk lu ketemu sama masyarakat yang bahkan rumahnya pun gitu masih banyak yang kayu ya. Iya betul, Iya kan? betul. Dan gue di situ ngeliat sih, maksudnya dedikasi lu sebagai seorang dokter muda apalagi gitu ya, itu memang betul-betul nyata gitu. Makanya di sini gue pengen ngobrol sama lu gitu, kayak pengen tahu kira-kira tuh apa sih gitu loh permasalahan-permasalahan yang lu hadepin waktu lu masuk nih ke daerah-daerah gitu, kayak mereka tuh punya problem apa sih soal kesehatan gitu. Oke, mungkin sebelum itu saya kan tadi udah mention tuh di awal, I grew up from organization, di mana organisasi yang saya masuki pun backgroundnya very different, jadi kayak organisasi satu dengan organisasi yang lain itu berbeda-beda. Dan ketika ngambil major kedokteran untuk fokus dan betul-betul menjadiin kedokteran sebagai power of my life, itu salah satu didorong oleh organisasi juga. Okay. Karena waktu SMA emang udah terjun dalam forum anak. Waktu itu saya menjadi duta anak Kabupaten Bone, dan waktu jadi duta anak Kabupaten Bone itu sering turun dan terjun ke anak-anak. Kita punya kegiatan-kegiatan sosial di forum anak, dan saya melihat ada kesenjangan yang terjadi dalam kapasitas menjadi anak Indonesia yang dimana ditargetkan menjadi Indonesia emas nantinya pada tahun 2045. Dari situ saya memiliki niat untuk menjadi seorang dokter, bukan untuk bukan untuk semata berbakti kepada negara, tapi menjalankan tugas dan relevansi sebagai dokter. Nah, makanya saya mengambil kedokteran. Dan setelah berproses menjadi dokter, banyak hal yang saya temukan. Salah satunya yaitu ketika ikut dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang terjun betul-betul ke pelosok. Banyak teman-teman saya dari SMA, teman-teman organisasi bertanya bahwa kenapa sih lu mau turun ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, dan kamu kan gak dibayar kayak gitu kan, dalam artian kenapa harus ingin turun ke sana? Jawabannya satu-satunya adalah karena keprihatinan. Jadi ketika turun saya melihat
suasana masyarakat di sana seperti apa, dan melihat suasana yang sederhana tapi penuh keakraban. Nah itu yang membuat saya cinta dan rasa ingin kembali itu ada. Dan rasa itu pasti akan muncul di beberapa titik atau daerah-daerah. Dan gerakan yang saya lakukan itu memang saat ini berfokus pada daerah Sulawesi Selatan. Dan mungkin next ketika udah ada next project mungkin bisa ke daerah-daerah lain di luar daripada Sulawesi Selatan itu sendiri. Jadi memang niatan awal ketika turun itu untuk membantu dan melihat apa yang ada di akar rumput lah istilahnya kayak gitu. Karena ketika saya di organisasi dan ketika kuliah dan di keluarga pun juga akan sangat jauh akan hal itu, dan udah menjadi tanggung jawab saya juga. Dan mempunyai background pendidikan di medical, itu udah tanggung jawab saya untuk bisa melihat apa yang terjadi di bawah kayak gitu. I see. Ini menarik banget sih, karena kan jarang loh ada anak muda yang mau volunteering, apalagi ya tadi bener sih nggak dibayar, dan melihat kondisi seperti itu di bagian Indonesia yang lain gitu. Mungkin kan karena kita banyak hidup di ibu kota gitu, jadi memang keadaannya memang mungkin banyak berbeda begitu. Kira-kira ada gak sih perbedaan yang signifikan yang mungkin bisa lo jelaskan gitu, kayak gue pengen tahu soalnya gitu, gue penasaran, gue gak pernah kesana kan gitu. I see. Oke. Kalau perbedaan banyak banget dari segi infrastruktur, dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi kehidupan sehari-hari pun sangat banyak. Dan itu probably kalau kita mau bandingkan nggak apple to apple, pasti banyak perbedaan yang ada. Nah dari segi pendidikan misalnya, ada namanya salah satu daerah itu di Kabupaten Bone, itu ujung antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Goa. Di situ ada daerah itu belum ada sekolah dasar. Bayangin, jadi anak yang di daerah tersebut ketika ingin sekolah, menempuh pendidikan sekolah dasar yang very basic untuk pendidikan, itu harus menempuh beberapa kilo bisa sampai ke sekolah dasar tersebut. Nah, sekolah dasar itu ada di kampung sebelah, di desa sebelah. Nah, itu salah satu perbedaan yang sangat signifikan yang bisa kita lihat. Dan dari segi kesehatan, memang ada posyandu ataupun puskesmas di tiap-tiap desa. Tetapi pertanyaannya, apakah desa tersebut menyediakan SDM untuk background medical sendiri, dan apakah SDM itu mumpuni untuk menjalankan tugas di posyandu ataupun puskesmas tersebut. Nah itu pasti jauh berbeda dengan tenaga medis yang ada di kota ataupun di daerah-daerah maju. Nah terus dari kehidupan sehari-hari ya very sederhana, sangat jauh sederhana dibandingkan kita. Ketika saya pun terjun ke sana bersama teman-teman, kita pergi, kita itu jatuhnya harus menyesuaikan. Dan itu memang kalau kesederhanaan, kalau katakanlah orang yang betul-betul organisator sejati pasti dapat menyesuaikan dengan baik kayak gitu. Nah ketika saya terjun ke sana, ya kita mau tidak mau harus melakukan penyesuaian. Tidur beralaskan karpet atau sarung, nggak pakai sofa dan sebagainya, kasur yang empuk dan sebagainya. Makan pun ada satu desa juga waktu itu saya datang, itu kita makan pakai daun pisang. Nah jadi kayak bayangkan perbedaan yang signifikan itu pasti ada. Dan ada juga satu desa, saya lupa namanya dan spesifik tempatnya itu ada di daerah Mamuju, itu nggak ada sinyal sama sekali kayak gitu. Jadi bayangkan dia pakai HT, dan HT pun itu di charger. Jadi kalau semisal HT-nya lowbat, ya udah nggak ada komunikasi yang terjadi kayak gitu. Oke, jadi benar-benar basically pakai HT. Iya. Untuk komunikasi. Wow, sampai segitunya ya. Ini menarik sih benar-benar, karena gue nggak pernah ke daerah yang kayak gitu kan, dan ini sebuah insight baru untuk anak kota seperti gue gitu kan. Gue gini, gue melihat juga kan bahwa yang dari tadi lo ngomong ini kayaknya juga ada perbedaan nih pastinya antara apa yang mereka jalani, kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan yang kita jalani.
itu kan pasti banyak perbedaannya. Nah, di kehidupan mereka pun maksudnya kayak secara makanan atau minuman, air bersih lah kayak gitu. Itu juga pasti banyak berbeda kan. Nah, boleh nggak diceritain kayak itu tuh kayak gimana sih di sana kondisi? Oke, kalau secara infrastruktur, kalau air bersih dan sebagainya itu masuk infrastruktur kan. Nah, kalau secara infrastruktur sendiri, air bersih, terus pasar tradisional pun di sana itu ada salah satu desa namanya Desa Bontocani kalau nggak salah. Itu seminggu sekali. Jadi setiap hari Minggu ada orang datang naik ke atas. Itu desanya di atas gunung. Nah, jadi naik ke atas untuk jual lauk pauk lah istilahnya. Ya, jadi itu persediaan untuk 1 minggu ke depan. Karena every weekend baru naik kayak gitu. Nah, terus untuk dari air bersih, kalau so far yang saya masukin itu air bersih masih bisa terjangkau kayak gitu. Air bersih masih bisa terjangkau walaupun sesekali penampungan habis nanti diisi lagi kayak gitu. Jadi kayak ada sekitaran 4-5 jam baru terisi lagi. Jadi 4-5 jam itu masyarakat nggak menggunakan air bersih. Jadi biasa masyarakat udah tahu nih timingnya. Oh, nanti pada bulan sekian, tanggal sekian air ini udah habis nih. Jadi harus nampung lagi kayak gitu. Jadi kayak masyarakat itu udah menjadi kegiatan sehari-hari dan udah bukan problematik bagi mereka kayak gitu. Paham lah ya. Cara hidupnya memang seperti itu. Iya, jadi mau tidak mau mereka itu belajar dari keadaan yang ada dan beradaptasi dengan keadaan yang ada dan menjalankan keadaan itu sewajar mungkin kayak gitu. Karena the facility, sarana dan prasarana, terus SDM ya memang seperti itu di daerah itu kayak gitu. Iya benar-benar. Memang Indonesia ini kan maksudnya luas banget ya. Jadi memang gue juga melihat sih banyaknya kesenjangan lah bisa dibilang. Iya betul, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dari daerah satu ke daerah yang lain itu banyak banget kan. Gue terus kayak gitu ini sih sebenarnya. Gue melihat nih bahwa nanti nih di 2024 nih kan kita bakal memilih gitu kan. Kita kan menentukan gitu. Dan ada salah satu hal yang gue note gitu dari salah satu program kerja calon nomor 02 nih gitu, yaitu tentang memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, terus juga bantuan gizi buat balita dan ibu hamil. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang mendasar ya, karena ini ngomongin pangan gitu. Ya betul. Ini ngomongin sesuatu yang memang seharusnya dapet gitu. Menurut lo pribadi tentang program kerja yang ini tuh gimana sih? Oke, ketika kita berbicara tentang program yang itu spesifik ya, spesifik kalau dari a personal as a doctor sama masyarakat awam lah, itu very a great project. Kenapa saya katakan itu? Karena ya we know Indonesia berada di urutan keberapa dalam hal stunting dan capability kita untuk membuat stunting itu menjadi rendah itu on process. Dan kita nggak bilang nggak berhasil tapi on process. Dan we support that, kita support akan hal itu. Dan government juga udah meluncurkan beberapa program untuk menyokong hal itu. Dan ketika paslon nomor urut 2 ya, paslon nomor urut 2 memiliki program tersebut, ya seperti yang di awal, it's a great project dan sangat membantu masyarakat pada umumnya. Karena ketika kita berbicara tentang stunting, otomatis pasti proyek yang digalang oleh 02, paslon nomor urut 2 maksud saya, itu pasti the problematic yang ditarik adalah untuk mengurangi stunting itu sendiri. Pasti. Nah, untuk mengurangi stunting sendiri itu ada beberapa poin yang harus kita lihat. Yang dimana ada beberapa ada beberapa orang yang tercakup di dalamnya, yaitu balita, anak-anak, dan sebelum ada balita dan anak-anak ini ada ibu hamil. Nah, ibu hamil itu harus di-preparing bukan ketika anaknya lahir, tapi before anaknya lahir, kayak gitu. Nah, jadi 3 orang ini sangat penting dalam peningkatan ataupun mencegah yang namanya stunting itu terjadi. Nah, sebelum kita membahas 3 ini, ketika kita berbicara tentang ketika kita berbicara tentang pemenuhan gizi untuk anak, balita, dan ibu hamil,
itu ada akar permasalahan yang bisa kita tarik. Oke. Dan menurut survei menurut SGGI SSGI, yaitu status survei gizi Indonesia, itu per Januari dia keluarin di mana ada 4 yang menjadi permasalahan kesehatan gizi tersebut. Yang pertama of course stunting. Oke. Nah, terus yang kedua ada yang namanya wasting. Terus yang ketiga ada yang namanya underweight. Terus yang keempat ada yang namanya overweight. Nah, 4 ini yang menjadi permasalahan utama. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi the problem 4 ini, yaitu dengan cara pemenuhan gizi yang eksklusif. Jadi ketika kita berbicara tentang pemenuhan gizi, itu bukan pemenuhan gizi yang ibaratnya yang penting gizinya terpenuhi. No, Indonesia ini udah ketinggalan banget. Nah, jadi kita harus punya program yang namanya program pemenuhan gizi yang eksklusif. Nah, ketika ada program yang dirancang oleh paslon nomor urut 2, itu sangat bisa untuk mendorong yang namanya pemenuhan gizi untuk ibu hamil, anak-anak dan balita. Dalam artian seperti ini, kita nggak bisa samaratakan karena ketiga orang ini memiliki kebutuhan pemenuhan gizi yang berbeda-beda. Nah, kita bahas yang pertama adalah ibu hamil. Nah, ibu hamil ini kadang mereka nggak tahu bahwa gizi yang dia butuhkan itu 2 kali atau berlipat ganda dari gizi sebelumnya, pemenuhan gizi sebelumnya. Dan ini yang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh government, yang dimana adalah sosialisasi ataupun literasi tentang pentingnya gizi tersebut kepada ibu hamil. Karena kadang ibu hamil itu tidak sadar akan dia harus memenuhi kelebihan gizi. Kenapa? Karena yang dia kandungnya itu adalah baby. Iya, ada anak di situ. Jadi mau tidak mau pemenuhan gizi yang tadinya hanya 10% itu bisa berkali lipat. Bukan hanya 1 atau 2 kali lipat, tapi berkali lipat. Tergantung dari metabolisme ibu tersebut. Jadi itu harus diberikan edukasi kepada ibu hamil tersebut. Itu sebelum anak itu lahir. Dan ketika kita berbicara ke anak itu udah lahir, berarti kita masuk ke balita. Nah, bagaimana preparing balita ini? Kalau nggak salah itu ada yang istilahnya 1000 hari setelah lahiran. 1000 hari emas. Iya, 1000 hari emas setelah lahiran. Nah, ini sebenarnya kalau konsep 1000 hari emas itu menurut saya tidak salah juga. Tapi kenapa kita tidak mengkonsepkan sampai tumbuh dan berkembangnya anak ini betul-betul signifikan? Oke. Ya, jadi kita tidak terfokus dari 1000 hari emas tersebut. Tapi 1000 hari emas itu is very important. Kenapa? Karena disitulah sel-sel dan jaringan-jaringan dari balita tersebut tumbuhnya lebih kalau bisa dibilang lebih signifikan ketimbang hari-hari biasanya. Nah, jadi kita harus lihat gizi apa yang masuk ke balita tersebut kayak gitu. Kalau kemarin mungkin kasus yang beredar itu ada ibu yang memberikan kopi susu ke anak. Iya kan? Bayangkan. Jadi literasi edukasi tentang gizi ini perlu dikaitkan lagi kepada orang tua, kepada ibu terutama kayak gitu, supaya ibu ini selain tahu pemenuhan dirinya untuk gizinya itu sampai di mana, itu dia tahu juga ketika anaknya udah lahir pemenuhan gizi anaknya ini harus seperti apa kayak gitu. Jadi harus ada edukasi literasi terhadap pemenuhan gizi kepada ibu terutama, kepada orang tua, especially kepada ibu kayak gitu. Nah, terus ketika udah menjadi anak, nah pada tumbuh dan berkembang anak ini juga bagaimana proses dari tumbuh berkembang anak ini kita harus lihat, harus di-maintenance lah istilahnya. Jadi dari sebelum lahir, balita, terus menjadi anak itu kita harus maintenance supaya 4 problem tadi itu tidak terjadi pada anak tersebut. Kayak gitu. Jadi harus ada maintenance yang terjadi dari pihak keluarga, dari government, dan dari lingkungan sendiri. Dan ketika ditanya bahwa apa sih peran government, banyak banget peran government dalam hal ini. Itu yang salah satunya tadi pemenuhan gizi bisa dari pembagian susu, pembagian snack, tapi snack dalam artian the protein dan kalsium nabati. Nah, kayak gitu.
Nah, terus apa yang bisa dilakukan government lagi? Ya tadi, literasi, edukasi tentang gizi. Itu kepada keluarga, especially kepada mothers. Iya. Terus yang bisa dilakukan lagi adalah pengelompokan. Jadi government harus melihat pengelompokan istilahnya pengelompokan tatanan kota. Itu udah masuk. Jadi kayak pemerintah harus bisa tahu, oh di kota ini lebih banyak gizi, 4 problem ini terjadi kayak gitu. Jadi ada penataan. Ada penataan di mana misal di Sulawesi Selatan stunting lebih banyak kayak gitu. Nah, di Jakarta lebih banyak wasting. Di Sumatera lebih banyak overweight atau underweight. Nah, dari ketika penataan itu udah ada ditata sedemikian rupa, jadi kita punya database. Ketika udah punya database, kita tahu apa yang harus kita kerjakan kayak gitu. Jadi tidak hanya bahwa penataan bahwa kita bagi-bagi susu gratis ke seluruh Indonesia. Padahal di sana itu nggak butuh susu. Iya kayak gitu. Jadi harus ada yang namanya tatanan kayak gitu. Jadi kita punya database dan database itu harus dikelola dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Oke. Menurut lo program ini bakal berhasil nggak sih atau sukses rate-nya menurut lo? Oke. Ketika kita berbicara tentang program itu berhasil atau tidak, kita berbicara kepada SDM-nya. Benar gak sih? Benar. Iya kan? Iya. Kepada siapa yang akan menjalankan program ini kayak gitu. Kalau dari government sendiri untuk saat ini udah menjalankan kan. Udah menjalankan project-project untuk menurunkan tingkat ataupun presensi daripada permasalahan 4 permasalahan tadi ini. Salah satunya stunting itu. Nah, kalau ditanya apakah dari paslon nomor urut 2 bisa mengerjakan project ini, balik lagi dengan SDM 2 kunci utama untuk menjalankan program ini, yaitu SDM dan konsistensi. Oke. Iya. Apakah SDM kalau dari persepsi saya dan mungkin saya bisa kasih saran, mungkin dari 2 poin yang utama ini adalah SDM dan konsistensi. Mungkin yang pertama adalah SDM bisa di preparing. Jadi dari tim mungkin bisa preparing, adain workshop mungkin, adain pelatihan about the pembunuhan gizi, what is the gizi, bagaimana cara pembunuhannya dan seperti apa kayak gitu. Datangkan tenaga ahli untuk memberikan untuk memberikan pemataan, terus perbanyak diskusi publik dan perbanyak tim turun ke lapangan dan melihat kondisi the real situation di lapangan tersebut. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh SDM sehingga SDM tersebut terbentuk dan memang berkualitas, memiliki quality personal sehingga nanti bisa membrandingkan program ini ke masyarakat kayak gitu. Jadi sebenarnya program ini bukan tentang bagaimana berbicara tentang narasi dan orasi. Oke. Iya, kita program ini itu sebenarnya tadi udah saya mention di awal, the great project ketika ini terlaksana kayak gitu. Nah, jadi bagaimana aksi teman-teman untuk bisa membuat program ini itu jadi nyata, karena ini sangat bisa membantu dan walaupun tidak menurunkan persensi daripada stunting itu banyak, tapi we try the best untuk bisa menurunkan 0, sekian poin itu. It's very important dan sangat sangat membantu anak-anak Indonesia kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah konsistensi. Nah, bagaimana dari pihak panitia ataupun penyelenggara nanti itu memberikan konsistensi yang mutlak dan nyata kayak gitu. Bukan hanya 1 atau 2 project aja yang dijalankan kayak gitu. Karena apalagi masa kampanye, banyak yang menjanjikan ini, itu dan sebagainya. Tapi ketika terlaksana, iya memang terlaksana, tapi one project doang, nggak ada jangka panjang. Sedangkan ketika kita berbicara tentang pembunuhan gizi untuk anak Indonesia, itu harus berbicara tentang program yang panjang. Kenapa? Karena siapa yang akan menjalankan Indonesia kalau bukan anak-anak negeri ini? Betul. Come on, program ini bukan, ya tadi saya mention di awal, bukan hanya berorasi, tapi harus ada tindakan yang nyata supaya program ini bisa menjadi program panjang. Nah, kalau semisal nanti terjadi pun untuk saran saya untuk
konsistensi itu mungkin bisa collaboration with the community yang ada di masyarakat. You know, like the SDM yang udah terkumpul itu bisa turun ke lapangan sembari melakukan penelitian ataupun melakukan penjabaran dan sebagainya, melihat kondisi real yang ada, itu bisa membangun komunikasi dengan masyarakat lokal ataupun community lokal yang ada di sana, organisasi lokal, apalagi di paslon 2 ada anak muda yang mencalonkan. That's very important ketika anak muda dilibatkan dalam program kerja. Jadi bukan hanya menampung orasi anak muda, tetapi melibatkan anak muda tersebut untuk menjalankan orasi tersebut. Kayak gitu. Oke, bener sih. Ini setuju banget, apalagi ya Gibran udah ada di sana kan. Iya, betul. Jadi udah pasti ya dia akan membawa warna baru lah di dalam ini. Dan gue setuju banget kalau misalnya program ini dilakukan dengan regulasi yang tepat, dengan tidak adanya korupsi, dengan segala sesuatu yang bersih gitu ya. Pasti anak-anak Indonesia kita maju sih, dan kita pasti bisa capai Indonesia Emas 2045 itu dengan sangat mudahnya sebenarnya gitu kan. Tapi kalau dari lu sendiri nih sebagai seorang dokter gitu kan, kira-kira menurut lu dengan adanya program ini dampak signifikan apa sih yang bakal diterima gitu loh sama masyarakat pertama, dan kedua mungkin dampak apa yang bakal terjadi ke Indonesia gitu. Oke. Kalau kita berbicara tentang spesifik this program, itu kita bisa melihat bahwasanya hasil dari program ini akan apa yang akan terjadi. Nah, hasil daripada program ini banyak yang bisa terjadi ketika the great program ini atau project ini sukses. Nah, kalau semisalnya nggak sukses, berarti hasil yang diinginkan pun juga tidak ada. Nah, jadi apa hasil yang bisa kita lihat ke depannya dan diplanningkan ke depannya? Satu, banyak anak-anak sekolah, ketika dia sekolah, itu dia tidak terpenuhi sarapan dan makan siangnya. Oke. Iya. The great saran kalau semisal bisa, ini kan tadi kalau nggak salah makan siang doang ya. Iya, makan siang. Kalau sarapan it's better. Iya, jadi mungkin sarapan dan makan siang it's better. Jadi pemenuhan gizi pun memang terpenuhi kayak gitu, karena banyak orang Indonesia kalau dengan sarapan itu kayak aduh nanti ngantuk, nggak usah sarapan, makan siang aja deh nanti kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam tumbuh dan kembang seorang anak itu pemenuhan gizi itu sangat baik kayak gitu. Ya, sangat penting, apalagi anak-anak yang ingin menempuh pendidikan sekolah dasar. It's very important. Bagaimana anak-anak ingin mendapatkan pembelajaran dari gurunya ketika gurunya menerangkan, tapi dia nggak mempunyai tenaga untuk menerima education dari the teacher kayak gitu. Nah, itu bisa jadi saran juga. Jadi pemenuhan kebutuhan dari sarapan dan makan siang. Dan yang tadinya anak yang tidak pernah sarapan itu merasakan yang namanya sarapan. Anak yang tadinya tidak makan siang itu bisa mendapatkan makan siang. Karena ada banyak pasti cash di luaran sana ketika dia sekolah nggak bawa uang jajan. Because the background family kita beda-beda kayak gitu. Ketika ada program ini, terus ada pemenuhan makan siang di sekolah, it's very better kayak gitu. Sangat dan sangat bagus dan sangat bermanfaat kayak gitu. Nah, terus pemenuhan untuk gizi ibu hamil, ada susu dan sebagainya. Otomatis pasti bukan hanya susu. I know pasti dari tim udah mempersiapkan dan sebagainya, tapi the highlight itu susu, jadi kayak menarik juga kan. Nah, dari ibu hamil juga it's very important. Yang seperti saya tekankan di awal, kita tidak berbicara tentang balita dan anak. Bukan hanya itu, tapi kita berbicara anak juga. Iya, kita berbicara tentang ibunya juga yang sedang mengandung kayak gitu. Nah, ketika anak di kandungan udah bagus, insya Allah ketika dia lahir juga bagus. Jadi jadi kayak gini, pencegahan stunting itu lebih bagus ketimbang pengobatan stunting. Oke. Kayak gitu, Yeah. Jadi kayak pengobatan stunting susah coy, kayak gitu. Lebih baik cegah daripada mengobati. Lakukan pencegahan stunting atau 4 problem ini daripada melakukan pengobatan kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah sangat bagus, apakah sangat berdampak, ya pasti sangat berdampak, apalagi untuk Indonesia
kayak gitu. Karena penerusnya Prabowo, penerusnya Gibran, penerusnya Pak Jokowi, ya siapa lagi kalau bukan anak-anak kayak gitu kan. Yes, betul banget sih. Gue juga merasakan hal yang sama gitu, karena memang pangan ini kan sumber fokus utama kita ya. Tanpa adanya gizi yang cukup, gak mungkin sih. Maksudnya kita juga perkembangan otak kan juga. Iya, jadi kalau kita berbicara stunting itu bukan hanya tinggi pendek, bukan hanya besar lebar, kecil lebar, tapi kita berbicara tentang pertumbuhan organ vital yang ada dalam tubuh kayak gitu. Mungkin orang-orang berpikir bahwa kan tinggi, kan pendek nggak jadi masalah kayak gitu. No man, kita nggak berbicara tinggi pendek, tidak berbicara kurus lebar, tapi kita berbicara tentang pemenuhan gizi untuk capability yang ada dalam diri kita kayak gitu. Bayangin kalau semisal organ-organ atau sel pendorong yang ada di otak, saraf dan semuanya yang ada di dalam tubuh tidak memenuhi apa yang harus mereka miliki, ya pasti terjadi penyakit atau terjadi cacat dari lahir dan sebagainya. Ya something like that. Bener sih, setuju banget. Ini berarti memang dengan adanya program ini seharusnya kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045 ini dengan lebih siap ya, karena kualitas anak-anaknya pun telah disiapkan. Ya betul. Dan kualitas ibu-ibu yang mengandung pun itu juga sudah lebih lagi dipersiapkan gitu. Ini jadi sebuah hal baru juga sih, karena jujur gue juga gak pernah sarapan loh. Gue tuh bukan tipe yang sarapan, gue tuh tipe yang udahlah makan siang aja ntar. Gue juga baru oh iya juga ya, ternyata memang sepenting itu gitu. Iya, it's very important. It's very important dan ternyata anak-anak butuh itu. Iya, anak-anak butuh itu, betul. I see. Ya makanya kebetulan kan Vini dengan saya lulusan dari China. Yeah. You know, ketika di China Ya, mereka sarapan pasti Iya. setiap hari. Entah itu dia sarapan roti, entah itu dia sarapan telur masak, iya kan? Iya. Jadi ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan mereka tidak melihat bahwa yang harus saya konsumsi adalah spaghetti, yang harus saya konsumsi di pagi hari adalah nasi goreng dan sebagainya. No, orang-orang di luar sana itu dia makan roti, dia makan telur masak, ya telur rebus kayak gitu. Jadi kayak yang penting makanya tadi di awal saya mention juga, lagi-lagi saya mention lagi, yaitu adalah literasi pendidikan ataupun pengetahuan tentang gizi tersebut. Ketika literasi itu terjadi, anak-anak itu dan ibu itu tahu bahwa yang harus dikonsumsi itu bukan spaghetti untuk sarapan, bukan nasi goreng dan sebagainya. Iya, tapi telur masak pun itu udah memenuhi kebutuhan gizi dari anak tersebut dan ibu tersebut kayak gitu. Betul banget. It's very simple, tapi banyak problematik yang akan dihadapi. Iya, benar sih. Berarti Indonesia maju nantinya nih, menurut lo itu adalah Indonesia yang seperti apa? Oke, kalau harapan saya Indonesia maju itu adalah Indonesia, saya tidak ingin berekspektasi yang tinggi. Kenapa? Karena I know the capability, I know the SDM kita seperti apa, I know the government kita seperti apa. Tapi I hope Indonesia itu ketika disandingkan dengan negara-negara lain itu bisa berbangga diri. Jadi ketika kita ditanya bahwa, where are you from? I'm from Indonesia. Wow. Iya, it's very simple. Tapi dari kata wow itu banyak yang harus kita kerjakan. Dari segi education, dari segi kesehatan, dari segi ekonomi dan sebagainya. Oke, the specific karena saya dari medical, paling tidak tenaga kesehatan di tahun 2045 Indonesia Emas, tenaga kesehatan Indonesia itu menyeluruh ada di setiap daerah, di setiap pelosok-pelosok, sehingga ketika orang membutuhkan ketika membutuhkan tenaga medis itu mereka bisa dapatkan dengan baik kayak gitu. Jadi very simple, tapi ya we don't know kayak gimana ke depannya. Ini tantangan besar sih sejujurnya buat negara sebesar kita ya. Tapi gue yakin sih di tangan yang tepat harusnya bisa deh. Benar gak sih? Iya. Oke, mungkin ada yang ingin lu sampaikan ke teman-teman semua sebelum kita sudahi podcast kita? Oke, mungkin the last I just want to say untuk kaum muda, dream, believe, and make it happen.
Jadi di dalam hidup itu kita harus punya yang namanya mimpi. Karena kenapa? Karena mimpi itu gratis, man. Come on, like dalam hidup harus punya mimpi. Terus ketika teman-teman sudah punya mimpi dalam hidup, believe that dream. Oh, someday saya akan menjadi seorang presiden. Someday saya akan menjadi seorang dokter. Oh, someday saya akan menjadi seorang teacher. Believe that dream. Karena nggak akan karena nothing impossible. Nggak ada yang tidak mungkin. Setelah you believe that dream, make it happen. Dengan cara apa? Dengan cara study hard, work hard. Ketika teman-teman ingin menjadi dokter, berarti perbanyak ilmu-ilmu medis dan belajar tekun. Ketika teman-teman ingin menjadi polis, berarti latihan fisik dan sebagainya. Jadi dream, believe, and make it happen. That's it. Great banget, gila, keren banget lo Kak Jud. Gue salut sih, seneng bisa ngobrol sama lo hari ini. Biar mungkin teman-teman di rumah juga bisa lebih terbuka ya wawasannya ya tentang stunting dan ini segala macamnya. Kita juga berharap sih, maksudnya dengan adanya program ini, Indonesia bisa jadi lebih baik kan pasti. Iya, betul. We hope so gitu. Intinya itu. Thank you so much udah hadir di rumah. Thank you. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Thank you. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen guys. Salam Indonesia Maju. Sampai ketemu lagi.